semuanya, selamat datang di Fiskes, waktunya Fiska Nge-Podcast. Dengan saya, Niken Yusania, yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Ada kakak ketua OSIS dan kakak ketua MPK. Kalian penasaran gak sih sama kakak-kakak yang keren-keren dan hebat-hebat tadi? Kalau gitu, langsung aja yuk kita ajak kenalan. Halo Kak! Halo. Oke, bisa dimulai dari kakak ketua OSIS dulu. Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Artika Lintang Kirani, saya biasa dipanggil Lintang dari kelas 11 DKV 2. Halo Kak Lintang. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai Ferdiansyah, biasa dipanggil Rifai. Saya berasal dari kelas 11 Broadcasting dan Perfilman. Oke, halo Kak Rifai. Halo. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Oh, baik sekali. Sangat excited untuk podcast kali ini ya Kak ya. Iya, pasti. Apalagi kan ini podcastnya yang berhubungan dengan organisasi-organisasi gitu ya Kak ya. Semangat sekali ya Kak ya. Semangat banget. Semangat. Oke Kak, jadi kan kita hari ini mau membicarakan topik tentang OSIS dan MPK nih Kak. Kadang kan saya tuh sering bingung gitu loh Kak, OSIS dan MPK itu kan dua-duanya sama-sama organisasi nih Kak. Iya. Nah, perbedaan tugas utama antara OSIS dan MPK tuh apa tuh Kak? Nah, kalau dari perbedaan OSIS dan MPK sendiri, pastinya bisa dilihat dari tugas utamanya ya. Kalau dari tugas utamanya itu perbedaannya adalah pada OSIS. Kalau di OSIS itu kami bertugas untuk pelaksana yang melaksanakan event yang disediakan oleh sekolah dan juga menjadi penyelenggara atau yang mengorganisir jalannya suatu event. Jadi apabila sekolah ingin mengadakan suatu acara, suatu kegiatan atau suatu lomba, itu nanti yang menjadi kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah dari OSIS. Kemudian OSIS sendiri yaitu organisasi intrasekolah ini berfungsi juga sebagai penghubung antara sekolah dan juga para siswa. Oh, jadi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan event-event tuh OSIS ya Kak ya. Benar, iya. Kalau MPK kayak gimana tuh Kak? Nah, kalau MPK sendiri adalah Majelis Perwakilan Kelas. Kita sebagai penerima aspirasi-aspirasi di kelas melalui MPK. Selain itu, MPK juga bertugas sebagai pengawas dan juga mengevaluasi. Setiap program kerja OSIS akan kami evaluasi. Kemudian aspirasi-aspirasi dari siswa nantinya kita akan sampaikan kepada pihak sekolah melalui Waka Bidang Kesiswaan, yang nantinya aspirasi dari siswa itu nanti akan dijalankan programnya oleh OSIS. Oh, Seperti jadi itu. MPK, Majelis Perwakilan Kelas Iya, ya betul Kak, yang sekali, menampung Majelis Perwakilan aspirasi Kelas. siswa ya Kak ya. Oke, jadi juga yang mengevaluasi OSIS juga ya Kak, kinerja OSIS. Jadi dua organisasi ini saling berhubungan ya Kak pastinya. Pasti. Oke, lalu ada nggak sih Kak kegiatan yang melibatkan kerjasama antara OSIS dan MPK? Kalau kegiatan yang melibatkan kerjasama, sebetulnya hampir seluruh kegiatan di OSIS maupun MPK ini saling berhubungan. Meskipun secara tugas pokok dan fungsi organisasi berbeda, tetapi program kerja kita masih saling berhubungan. Sebagai contoh, kalau di MPK ada yang namanya Forum Aspirasi, Foraska, Forum Aspirasi Fiska, di mana kita mengumpulkan seluruh ketua kelas dan ketua organisasi maupun ekstrakurikuler. Kita kumpulkan untuk membahas berbagai aspirasi-aspirasi siswa. Kemudian aspirasi ini kita rangkum, kemudian kita serahkan kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, dari waka itu sendiri nanti akan disampaikan ke pembina OSIS untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Jadi meskipun banyak sekali ya tugas-tugas kami yang berbeda, pada endingnya kita akan bekerja sama. Tadi namanya Foraska ya Kak? Iya benar, Forum Aspirasi Fiska. Oh, jadi itu tuh setiap siswa dari ekstrakurikuler maupun dari kelas gitu menyampaikan aspirasinya ya Kak? Iya, ya? menyampaikan aspirasi. Kalau dari OSIS gimana tuh Kak?
Kalau dari OSIS sendiri, pastinya juga akan ada banyak sekali kegiatan sama seperti yang dikatakan oleh Kak Rifai tadi, bahwa OSIS MPK pastinya juga selalu akan saling bekerja sama untuk jalannya suatu kinerja yang ada di sekolah juga. Dari SMK Negeri 6 Surakarta sendiri juga ada salah satunya yaitu event besar, yaitu Hari Ulang Tahun FISKA, di mana untuk penyelenggaraannya, kepanitiaannya itu disusun oleh OSIS dan MPK. Jadi untuk menyelenggarakan HUT itu OSIS dan MPK akan berkolaborasi. Kemudian juga ada acara-acara dari sekolah yang nanti akan dihadiri oleh OSIS dan MPK itu sendiri. Seperti salah satu contohnya itu adalah diklat gitu. LDK dan Benar. lain-lain. Dan pada akhirnya kami juga pasti akan selalu bekerja sama, karena saat OSIS menyelenggarakan atau OSIS melaksanakan jalannya suatu event, MPK nanti juga akan mengevaluasi kami dan nanti kami akan saling berdiskusi dan juga saling bertukar pendapat. Jadi ya pada bagaimanapun kami tetap akan selalu bekerja sama selalu. Tadi eventnya ada event HUT, terus ada kegiatan diklat ya Kak Ya, ya. benar. Lalu ada apa lagi tadi Kak? Sebenarnya ada banyak, ada HUT, Diklat, LDK, kemudian Baksos, Bakti Sosial dan lain-lain. Kalau HUT tuh kayak gimana tuh Kak? Caranya kalian bekerja sama tuh kayak gimana tuh Kak? Kalau cara bekerja sama, yang pertama adalah kita membuat susunan kepanitiaan, entah itu dari MPK maupun OSIS. Kemudian yang kedua, kita membuat susunan timeline atau schedule kegiatan. Bahkan HUT ini merupakan event besar yang betul. kita persiapannya pun sekitar 3 bulan. Jadi ketika kita tidak menentukan schedule, nanti kita akan molor. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu kita adakan forum-forum, kemudian kita konsultasi ke kesiswaan dan lain-lain, akhirnya kita melaksanakan event HUT. Oke. Jadi sangat saling berhubungan ya Kak. Iya. Oke. Lalu selanjutnya, apa pentingnya memiliki hubungan yang baik antara OSIS dan MPK Kak? Untuk pentingnya memiliki hubungan yang baik antara OSIS dan MPK itu pastinya banyak sekali manfaat dan juga benefitnya, Betul. karena dari OSIS dan MPK sendiri akan selalu bekerja sama. Dengan adanya chemistry atau hubungan yang baik antara OSIS dan MPK itu nanti juga akan memudahkan kami juga dalam menyelenggarakan dan juga melaksanakan setiap kegiatan yang ada, karena dengan adanya hubungan yang baik itu nanti saat ada proses pelaksanaan kami dapat berkomunikasi dengan baik, kami juga memiliki relasi yang baik pula, dan dari sini kemampuan kita juga akan semakin bertambah, karena kemampuan komunikasi kita juga semakin ditingkatkan juga di sini. Iya, betul. Relasi kami bertambah dan juga kemampuan bersosialisasi juga akan berkembang. Lagi pula dengan memiliki hubungan yang baik ini kita juga akan dengan mudah menjalani segala sesuatu, karena kami dapat dengan mudah bertukar pendapat, dapat dengan mudah saling berkomunikasi, sehingga saat betul. evaluasi sendiri juga permasalahan yang ada dapat lebih mudah diselesaikan. Gitu. Kalau dari Kak Rifai gimana Kak? Kalau saya sangat setuju dengan pendapatnya Lintang. Memiliki hubungan yang baik itu sangat penting, apalagi OSIS dan MPK ini adalah salah satu organisasi terbesar ya di SMK Negeri 6 betul, Surakarta. Yang kami, organisasi ini tuh mewakili seluruh siswa, sehingga ketika kita tidak memiliki hubungan yang baik, maka endingnya nanti akan ada berbagai program kerja yang tidak akan terlaksana. Selain itu nantinya ketika kita tidak memiliki hubungan yang baik, maka image organisasi ini akan turun gitu. Tapi jadi harus tetap profesional ya Kak? Iya, harus tetap profesional. Tapi pernah nggak sih Kak antara OSIS dan MPK tuh ada konflik gitu Kak? Apabila ada konflik itu pastinya ada. Paling banyak itu mungkin dari kesalahpahaman atau kurangnya koordinasi begitu ya Kak. Tapi untuk itu pastinya kami akan adakan selalu evaluasi, dan juga kembali lagi dengan memiliki hubungan yang baik ini, setiap permasalahan yang ada akan dapat lebih mudah untuk dituntaskan, karena kami juga sudah tahu arahan nanti sepertinya kedepannya akan bagaimana, karena kita juga udah ada komunitas dan juga relasi yang dekat dan chemistry yang terbangun juga seperti itu. Tapi pernah ya Kak ya? Pastinya pernah. Pasti Terus pernah. gimana cara kalian ngatasin itu Kak? Kalau cara mengatasi tentu kembali lagi ke ketuanya, bagaimana cara ketua itu menyikapi berbagai konflik yang ada di dalam organisasi. Kalau pengalaman saya ketika saya menghadapi masalah seperti itu, yang pertama adalah kita mengambil jalan tengahnya, bagaimana kita bisa menentukan win-win solution yang di situ tidak merugikan semua pihak. Tapi kalau pihak yang dirugikan pasti tetap ada gitu. Keren-keren sekali loh Kak. Oke, lalu
pesan apa yang ingin Kak Lintang dan Kak Rifai sampaikan untuk teman-teman yang tertarik untuk berorganisasi, Kak? Untuk pesan yang ingin disampaikan, pasti ini bisa juga menjadi pesan untuk kita semua, tidak hanya untuk kami yang ada di sini, tapi juga kami harap untuk bisa teman-teman yang sedang menonton, yaitu masa depan kita ditentukan oleh langkah yang kita ambil dari sekarang dan juga keputusan yang kita pilih. Maka dari itu, selagi kita masih berada di usia muda, kejarlah segala sesuatu yang dapat mengajak kita dan menuntun kita kepada jalan kesuksesan. Justru dengan masa muda kita yang masih panjang ini, gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk keluar dari zona nyaman dan keluar dari zona aman, mencoba segala hal yang sekiranya dapat mengantarkan kita menuju jalan yang semakin benar dan dapat improve diri kita sendiri. Salah satunya adalah dengan berorganisasi, karena dengan berorganisasi ini dapat meningkatkan hard skill maupun soft skill kita juga, kemampuan berkomunikasi, relasi dapat terjalin, dapat bersosialisasi dengan baik, dan pasti kita juga bisa memiliki banyak pengalaman-pengalaman baru. Betul. Kalau dari Kak Rifai? Kalau pesannya kepada teman-teman semua, kita ini kan masih muda ya, kita masih punya energi yang cukup banyak. Manfaatkan segala kesempatan yang telah diberikan. Jangan cepat puas diri dengan apa yang sudah diperoleh, karena masih ada banyak sekali kesempatan-kesempatan yang nanti bisa kita ambil. Kemudian dengan berorganisasi sangat banyak sekali manfaatnya, apalagi kita di SMK kita dipersiapkan untuk siap bekerja. Dengan kita berorganisasi, maka kita sudah tahu bagaimana cara mengelola konflik, bagaimana cara kita mengimprove diri supaya bisa lebih baik lagi. Dengan kita berorganisasi juga, kita mendapatkan banyak sekali pengalaman yang nantinya pengalaman itu akan sangat berguna untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Betul. Oke, Kak, ngomong-ngomong soal motivasi nih, Kak. Motivasi Kak Rifai dan Kak Lintang pertama kali itu pas join OSIS dan MPK tuh apa tuh, Kak, motivasinya? Sampai sekarang bisa jadi ketua MPK dan ketua OSIS tuh motivasinya tuh apa tuh, Kak? Kalau saya dulu waktu kelas 10 itu saya bingung di SMK ini saya mau ikut apa, organisasi apa. Kebetulan saat SMP saya bergabung OSIS, kemudian saat MPK waktu itu ada pembukaan open recruitment MPK dan saya nggak tahu MPK itu apa. Saya penasaran MPK itu apa, tugasnya seperti apa dan nanti ngapain aja gitu kan. Kemudian setelah saya cari informasi, kemudian saya tanya-tanya ke kakak tingkat juga, akhirnya saya semakin minat dan semakin tertarik masuk di MPK. Saat periode pertama, alhamdulillah saya lolos dan ditempatkan sebagai koordinator divisi dokumentasi. Nah, kemudian saat periode kedua, saya mengikuti tahapan-tahapan seleksi dan alhamdulillah lolos menjadi ketua umum MPK periode 2024. Tapi gimana, Kak, perasaannya? Kan awalnya kan nggak ada niatan join MPK ya, Kak, ya? Gimana, Kak, perasaannya tiba-tiba sekarang udah jadi ketua aja nih? Kalau perasaannya yang jelas kaget ya. Saat pengumuman itu kebetulan saya lagi di luar, saya buka, wah ketua nih gitu. Tapi apapun itu merupakan sebuah kesempatan yang diberikan kepada saya dan saya yakin amanah itu tidak akan pernah memilih pundak yang salah gitu ya. Dan dengan menjadi ketua umum ini saya banyak sekali belajar bagaimana bisa membawa organisasi ini menuju ke jalan yang lebih baik lagi. Oke, kalau dari Kak Lintang gimana, Kak? Kalau dari saya sendiri memang dari awal saya sangat minat dalam berorganisasi dan saya juga senang berorganisasi. Kembali lagi saya juga suka untuk memiliki kehidupan sosial yang baik. Saya suka bersosial juga. Maka dari itu saya memang dari awal masuk SMK ini saya sudah ada minat untuk join OSIS dan bersyukurnya saya juga bisa keterima untuk bisa menjadi salah satu pengurus dari organisasi siswa intrasekolah di SMK Negeri 6 Surakarta. Dan kalau untuk motivasi menjadi ketua sendiri, jujur dari awal saya sebenarnya tidak ada sama sekali pandangan bahwa kedepannya ternyata saya akan menjadi ketua OSIS. Namun untuk ini juga saya bersyukur karena berarti Tuhan telah memilih saya untuk menjalin dan untuk bisa menjalankan amanah ini. Dan untuk kedepannya saya akan berusaha lebih lagi untuk bisa bermanfaat bagi SMK Negeri 6 Surakarta sebagai ketua OSIS. Tapi nyangka nggak, Kak? Pas jadi ketua OSIS itu, nyangka nggak sih, Kak? Oh, bisa jadi ketua OSIS itu nyangka nggak sih, Kak? Iya, sebenarnya
nyangka sih. Karena dari awal juga saya juga suka dengan kepemimpinan. Saya juga suka belajar mengenai kepemimpinan, membaca buku yang berhubungan tentang leadership dan juga menonton podcast yang berhubungan tentang itu. Jadi saat saya terpilih menjadi salah satu kandidat ketua OSIS, saya berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik. Jadi nggak kaget ya Kak, malah seneng ya Kak ya? Sebenarnya kaget, tapi juga bersyukur, tapi juga ini jadi tantangan baru buat saya sendiri. Karena nambah pengalaman juga, nambah relasi juga ya Kak ya. Oke, terima kasih ya untuk Kak Lintang dan Kak Rifai udah meluangkan waktunya di podcast kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata-kata maupun tindakan kami yang mungkin kurang berkenan. Saya Niken Yusania dan rekan-rekan saya Lintang dan Rifai. Kami pamit undur diri. Fiskes, waktunya Fiska. No podcast.